Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan masuk ke topik materi selanjutnya, yaitu tentang spermatogenesis. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang pembelahan secara mitosis dan meiosis. Oke? Perhatikan yang sekarang spermatogenesis. Jadi, tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Nah, air mani yang keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah, tetapi mungkin ada juga yang belum. Mengapa seperti itu? Karena memang mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Jadi, bagi yang merasa belum, memang belum saatnya kalian menjadi laki-laki dewasa. Oke? Nah, apakah sebenarnya air mani itu? Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Jadi, di kelenjar reproduksi itu ada kelenjar-kelenjar. Nah, campuran antara sel sperma dengan getah-getah itu kita sebut dengan air mani. Oke? Selanjutnya, bagaimanakah proses pembentukan sperma? Nah, proses pembentukan sperma itu dikenal dengan nama spermatogenesis. Prosesnya seperti ini. Perhatikan gambar yang ada pada layarmu. Awal mulanya kita mengenal dengan nama spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat diploid atau 2N atau jumlah kromosomnya 23 pasang atau 46 kromosom. Kemudian dia membelah secara mitosis. Kita sudah belajar bahwa pembelahan secara mitosis itu menghasilkan sel anakan yang sama dengan induknya. Artinya ketika tadi bersifat diploid, maka setelah mengalami pembelahan secara mitosis yang berubah menjadi spermatosit primer, maka sifatnya tetap diploid atau jumlah kromosomnya sebanyak 23 pasang atau 46 kromosom. Oke? Lalu dari spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis. Kita sudah tahu bahwa ketika pembelahan itu secara meiosis, artinya dia sudah menjadi setengah dari induknya. Sehingga ketika spermatosit primer ini 2N atau diploid, maka ketika sudah menjadi spermatosit sekunder, dia menjadi haploid atau menjadi N. Jumlah kromosomnya 23 pasang, bukan 23 buah. Oke ya. Lalu dari spermatosit sekunder ini dia akan membelah lagi secara meiosis menjadi spermatid, sehingga yang tadinya satu spermatosit akan menjadi 2 spermatid. Karena ada 2 sel spermatosit sekunder, maka terakhirnya akan menjadi 4 spermatid. Lalu dari spermatid ini akan terdiferensiasi menjadi spermatozoa. Sehingga ketika ditanya pada proses spermatogenesis yang dimulai dari spermatogonium dengan sifat diploid dengan jumlah kromosomnya 23 pasang akan menjadi 4 spermatid yang bersifat haploid atau 23 kromosom. Paham ya nak? Inilah yang kita sebut dengan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini keterangannya. Jadi, sperma bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis
membentuk spermatosit primer. Lalu spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu dari spermatosit sekunder mengalami pembelahan lagi secara meiosis tahap yang kedua, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Sehingga spermatid mengalami diferensiasi atau pembelahan menjadi 4 spermatozoa. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah tugas kalian untuk menyelesaikan gambar sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi kalau digambarkan reproduksi laki-laki itu seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian silakan isi A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, setelah kalian isi, maka nanti kita akan menyelesaikan gambar ini secara bersama-sama. Silahkan kalian isi terlebih dahulu selama 10 menit. Lalu nanti kita akan melakukan pembelajaran kembali pada 10 menit selanjutnya. Oke, selamat bekerja.